Sahabat mendiang Vanessa Angel, Marissa Icha, akhirnya buka suara terkait perceraiannya dengan sang mantan suami, Saiful Safir, usai kemunculan Saiful yang sempat membuat geger jagat maya dengan membongkar dirinya yang katanya menggugat cerai Marissa ke Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang dalam prahara rumah tangga mereka pada tahun 2019 yang lalu. Merasa dirinya telah difitnah, wanita yang akrab disapa Icha itu pun membantah secara tegas semua tuduhan yang telah dilontarkan oleh sang mantan suami. Bukan hanya itu saja, bahkan melalui sosial media, Icha seakan hendak membela diri atas pernyataan mantan suaminya tersebut. Dari awal saat aku mengenalmu, tidak pernah terpikir sesuatu yang buruk tentang dirimu. Gak pernah kusangka sampai seperti ini. Kuanggap semua anak-anakmu seperti anak-anakku sendiri. Kusayangi keluargamu, kedua orang tuamu, bahkan kasih sayangku terhadap orang tuamu kuberikan lebih daripada kasih sayangku kepada orang tuaku sendiri. Aku bertemu kamu saat kamu jatuh. Kita berlari bersama-sama mengubah segalanya. Sudah berusaha aku berikan sebisa mungkin menjadi istri terbaik untukmu. Namun aku selalu salah di matamu. Tidak pernah ada satu laki-laki ku biarkan masuk. Ku jaga hatiku untuk kamu. Ku jaga badanku hanya untuk suamiku. Ku jaga baik-baik nama baik suamiku. Ku jaga baik-baik kerusakan rumah tangga kita. Bahkan sekalipun muka aku harus babak belur, tidak pernah kuceritakan. Tulisan yang penuh haru itu serentak mendapat perhatian dari netizen. Ada yang memberikan semangat hingga mendoakannya agar selalu kuat dan sabar dalam menghadapi masalah tersebut. Lantas, seperti apakah Icha membantah semua tudingan sang mantan suami yang menurutnya telah memutar balikan fakta yang sebenarnya? Singkatnya gini, jadi mungkin yang orang tahu kan selama ini Marissa itu kan seperti dia mantan istri. Ya itu sih sah-sah aja sebenarnya. Yang pasti kalau banyak sekali DM yang masuk ke saya mau menanyakan soal bagaimana sih awal masalahnya dengan Marissa. Cuman kan saya nggak pernah mau ngomong. Tapi kan sempat dengan Bang Farhad kan sempat pagi soal masalah saya dengan Marissa ini hubungannya apa. Jadi saya mantan suaminya Marissa. 2019 yang lalu saya bercerai, saya mengajukan cerai, saya yang gugat dia, dan alhamdulillah putus di tanggal 27 September. Namun memang terkait dengan apa yang posting sama Bang Farhad itu, ya memang itu fakta sebenarnya. Cuman mungkin tidak logis lah kalau saya buka di sini ya gitu ya. Yang pasti apa yang disampaikan itu ada dasarnya dan ada buktinya semua sebenarnya. Jadi pada saat saya melakukan gugatan cerai di pengadilan, belum ketok palu, belum sama hakim, belum diputus, tiba-tiba ada salah satu yang menghubungi saya yang menyampaikan bahwa Marissa itu sama seperti yang diposting di Bapak. Pertama karena aku dari pisah sama dia, kita nggak baik-baik saja, terus dari 2019 ke 2022. Setelah itu saya mencoba hubungan baik, padahal ya bisa dibilang terakhir kali kan saya konflik gitu ya. Terus akhirnya saya berpikir ya udahlah, semua sudah berlalu gitu. Kita maaf-maafan aja, saya pikir baiknya aja gitu, saya nggak melihat buruknya. Tapi kok
kesini malah dia malah kayak gitu. Terus udah gitu saya sudah maafkan dia, saya sudah berbaik dengan keluarganya. Saya kayak berbaik-baik itu dalam saya menjaga hubungan baik. Kaget aja sih. Kalau bicara seperti itu buktinya apa? Ditanyain aja buktinya apa. Orang bisa berbicara apapun, Mas. Orang bisa berbicara dengan teman saya bilang, nih si Safir istrinya 10 contohnya. Terus saya bisa keluar-keluar kah ke orang istrinya 10 tanpa harus ada bukti? Saya juga bisa bilang kalau saya mantannya siapa gitu, Edward Cullen. Sah-sah aja, cuma jangan sampai itu dibuat jadi sesuatu yang fakta yang nantinya akan menjatuhkan diri kamu sendiri. Saya menikah sampai 7 kali. Hebat banget saya. Nauzubillahi min zalik. Tanggapannya kalau ditanya tidak, jawabannya tidak, dan saya sudah klarifikasi di podcast kemarin Uya ya. Sebenarnya saya juga nggak mau terlalu banyak bicara ke sana ke sini karena sudah selesai saya klarifikasi menjaga nama baik saya dan keluarga dan anak saya, tapi ternyata dia buat statement lagi yang aneh-aneh. Lanjutin, terusin apa yang kamu bilang terserah. Iya, saya nggak terlalu tempatin sih, Mas. Saya jarang di situ. Nanti kalau Mas mau cari tahu rumahnya, tanya aja sama warga sekitar. Saya suka di situ. Nggak jarang saya tempati, tapi bagi saya kalau memang itu hak dia, saya akan berikan. Menurut saya itu saya beli karena seperti yang saya jelasin, saya punya mobil, dia hancurkan mobilnya, habis itu dia kasih saya hadiah mobil pada saat menikah. Nah setelah itu mobilnya itu karena dihancurin terus sama dia, akhirnya saya jual itu mobil, saya belikan tanah itu dibeli memang pada saat saya masih berumah tangga. Nah pada saat saya keluar dari rumah, saya tidak membawa apapun, akhirnya saya membangun rumah itu. Jadi dia pikir itu adalah hak, masih hak bersama gitu. Ya kalau misalkan dia bilang saya yang membangun rumah itu, masih banyak tuh yang ngebangun rumah itu dari nol, masih ada, boleh ditanyain sebagai saksi gitu. Yang bayar siapa, ngebangun, apa ada wajah bapak ini pada saat saya membangun itu rumah, silakan ditanya. Yang saya baca katanya saya tidak mematuhi perintah suami, katanya saya merasa kurang terus dikasih. Saya sudah jelaskan sih Mas, maksudnya kayak kalau dijelaskan secara panjang agak lumayan susah. Jadi saya merasa pada saat rumah tangga sama dia, saya yang modali kerja, orangnya juga masih hidup, yang pertama kali pinjamkan saya uang, akhirnya kita bisa kerja, akhirnya kita bisa bangun usaha, akhirnya kita bisa sukses. Ya menurut saya itu apa yang saya gapai itu punya saya juga. Nah tapi saya nggak pernah kayak contoh ya harus sekian gitu setiap bulan juga dia paling kasih 20-30 juta. Jujur kalau boleh saya ngomong ke media, contoh ya, dia kasih saya sebulan 30 juta, saya simpen 30 juta sampai 3 bulan jadi 90 juta contoh ya, terus nanti saya tabung jadi sampai 50 juta. Terus ini mohon maaf banget, jadi kayak aku harus mengungkap sesuatu yang sebenarnya kebaikan gak boleh diungkap lagi, cuma maksudnya kayak ini harus dijelaskan kenapa adanya pembicaraan dia, katanya saya tidak bersyukur gitu. Nah terus akhirnya saya tuh selalu kumpulin, dan tujuannya justru kayak umrohin adik-adiknya, umrohin orang tuanya pun mengakui kayak, nak makasih ya nak, ini yang umrohin ini saya, walaupun sebenarnya kelihatannya suamimu yang kerja. Suami saya kerja karena yang modalin kan awal pertama kali aku. Ditangkep di mana dia usaha-usaha yang gimana-gimana, terus di Polres Pulau Seribu ditangkep, emang dia yang datang? Saya yang datang ke Polres Pulau Seribu. Bukan hanya itu, menanggapi alasan perceraian yang dilontarkan sang mantan suami, Saiful Safir, Marissa Icha lantas geram dengan semua hal yang menurutnya Saiful telah memutarbalikkan fakta terkait masalah yang sebenarnya terjadi di antara keduanya. Bahkan, dia berani untuk menyebut Saiful sebagai pembohong. Bukan hanya itu, Icha
juga lantas membongkar fakta bahwa sebenarnya dirinya lah yang mengajukan cerai kepada sang mantan suami. Lantas, seperti apa alasan sebenarnya Ica yang selama ini tidak diketahui publik? Yang pasti ketika suatu hubungan rumah tangga sudah tidak ada lagi harapan untuk kita kita pertahankan ya, buat apa? Alasannya ya di dalam gugatan itu semua, yang alhamdulillah ada 7 poin di dalamnya. Yang pasti salah satu dari isi gugatan itu adalah tidak patuhnya seorang istri kepada suami. Banyak hal sih Mas. KDRT itu justru yang kedua, karena perihal yang pertama KDRT saya masih mungkin dipukulin, saya masih bertahan, tapi kalau misalkan selingkuh berkali-kali itu capek banget kan. Saya kan juga perempuan, punya hati, capek. KDRT iya, tapi maksud saya ya udah deh, kalau misalkan dipukulin saya masih berpikir bisa saya maafkan, tapi kalau selingkuh terus kan capek gitu. Enggak, bohong. Semuanya apa yang dia bilang, dia benar-benar memutarbalikkan fakta. Kayak seperti yang dia bilang, tanya aja sama, kenapa bocor? Silahkan tanya sama orang-orang kerjanya yang saya merasa malah saya dibohongin sama dia. Gini Mas, pada saat saya berpisah sama dia, kalau bisa dicek, saya udah 2 kali mengajukan gugatan cerai, tapi susah sekali bercerai sama dia. Ada aja gitu alasan untuk nggak bercerai. Ntar tiba-tiba dia sujud-sujud di kaki saya, ntar tiba-tiba dia ya alibi laki-laki lah gitu. Terus setelah itu, pada saat dia lagi selingkuh, disitulah momen saya untuk kayak merasa pas nih supaya dia mudah-mudahan mau ceraiin saya gitu. Makanya saya di situ pas dia tulis gugatan itu semua, pengacara bilang, Mbak kan cuma mau cerai kan dari dia. Saya tapi nggak terima apa yang dia bilang, demi Allah ya. Saya nggak terima apa yang dia bilang karena saya nggak merasa seperti itu. Pada saat itu momennya pengacara dia dan pengacara yang bantu saya bilang, iyain aja kalau mau cepet, karena nanti pada saat di pengadilan kamu berdebat tentang apa yang dia ajukan ini, pasti nanti akan mundur lagi. Ya akhirnya pada saat itu saya nggak tahu bisa jadi seperti ini, makanya saya ya udah deh iyain aja gitu.